Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba sharing penggunaan Visual Basic di Excel untuk membuat semacam rekalibrasi reminder pada file Excel yang pada umumnya dipakai untuk pengolahan data kalibrasi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuka Excel tentunya ya. Ini kita pakai MS Office yang 2010. Dan ini ada sheet 1, kita taruh data standar kita di sini ya. Data standar kita di sini. Nah, ini contoh untuk kalibrasi suhu ya. Saya memiliki SPRT. Kemudian untuk membaca keluaran SPRT saya gunakan ohmmeter, dan untuk media kalibrasinya saya gunakan liquid bath. Nah, mereknya ini hanya sembarang saja ya. Ini merek-merek terkenal yang ada di Indonesia, ada Chino, Fluke, Isotech. Ini hanya sembarang saja, ini hanya untuk contoh. Dan tanggal kalibrasi juga saya modelkan, hanya contoh saja. Jadi ada 1 2 sampai 5 kolom, dan ada 3 baris ya data yang kita butuhkan: nomor, nama standar, merek, nomor seri, sama tanggal kalibrasi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pastikan tab developer itu ada di sini ya, muncul. Nah, kalau tidak ada, teman-teman bisa melihat di file, kemudian option ya. Dari option nanti kalau pakai MS versi 2010 ada di customize ribbon. Tadi di sini tinggal di klik ya, ini di pick developernya. Jadi nanti akan muncul. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat form. Tadi berhubungan dengan Visual Basic ya, kita klik ini. Developer ada di sini ya, ini home-nya, kemudian developer, dan kita klik Visual Basic. Nah, muncul seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita reminder ini berupa ya tadi informasi tadi ya, informasi standar ini. Kemudian akan kita munculkan ini masih oke atau tidak, atau perlu dikalibrasi ulang atau mendekati kalibrasi ulang. Jadi caranya dengan form, menggunakan form. Jadi kita di sini kembali ke Visual Basic, kita klik sini dan insert form, user form. Oke, kita perlebar. Nah, di sini ada toolbox. Yang kita perlukan hanya satu macam sebenarnya, text box aja ya. Jadi kita ambil text box, kita masukkan di sini. Ini untuk nomor, nanti kita ambil data nomor. Kemudian ambil lagi untuk nama alatnya, nama standar. Kemudian ambil lagi untuk nama merek ya, mereknya apa. Kemudian nomor seri sesuai dengan yang tadi. Kemudian habis nomor seri, di sini tadi kan terakhir adalah tanggal. Di sini saya cantumkan hitungan mundur ya. Jadi dihitung dari tanggal sekarang ya, dibandingkan atau selisihkan dengan tanggal rekalibrasi ulangnya, sehingga nanti semacam countdown gitu, hitungan mundur. Dan di sini dan terakhir, jadi ada 6 text box. Terakhir keterangan apakah itu masih oke atau perlu kalibrasi, kita taruh di sini. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita isi coding ya, coding, tapi sederhana kok codingnya, tenang aja. Jadi caranya adalah use form yang kita sisipkan tadi, kita klik kanan dan view code. Oke, view code. Nah, muncul di sini. Nah, ini sini sudah kelihatan ya text box 1 sampai 6. Ada user form. Kita klik user form saja. Nah, ini sudah otomatis akan seperti ini ya, tetapi kita pilih bukan user form yang klik, tetapi ketika user form itu dalam keadaan activate ya, jadi keadaan aktif. Nah, kita aktif, ini kita hapus saja. Oke,
baru kita masukkan codingnya. Kita masuk coding di sini tengah-tengah. Jadi caranya adalah kita punya text box 1 sampai 6. Kita isi teksnya ya, text box 1. Ini kita pertama 1. Tekan titik aja akan muncul seperti ini. Titik. Nah, kita perlukan adalah teksnya ya. Ini tinggal klik aja teks sama dengan. Nah, kita linkkan dengan data standar tadi. Nah, caranya bagaimana kita ya seperti ini ya, kita linkkan dengan ini. Caranya adalah dengan menggunakan dikaitkan ya, dan data standar tadi ada di sheet 1 kan, di sheet 1, maka kita ketikkan sheet 1, ini juga langsung muncul otomatis. Nah, apa yang diisikan di sini adalah sel ini butuh parameter berupa baris dan kolom, makanya kita bisa lihat yang pertama data ini ada di baris ketiga dan kolom pertama, yang kedua nanti baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom 3, baris ketiga kolom 4, baris ketiga kolom 5 ya. Jadi kita kembali ke sini, sel kita tadi minta baris 3 kolom 1. Kemudian kita teruskan text box yang kedua, teks sama sheet 1 sel 3,2 ya. Kemudian text box 3 teks sheet 1 sel 3,3, nggak salah tadi merek ya. Kemudian teks box 4 teks sheet sel 3,4 ya. Kemudian teks box 5 teks nah, ini terakhir kan tanggal teman-teman. Nah, tanggal supaya perhitungan mundur, maka perhitungan rumus matematikanya adalah dengan round dari sheet sama tadi sheet 1 sel 3,5 ya, baris 3 kolom 5 dikurangi dengan tanggal sekarang, date ya, dikurangi dengan date. Nah, ini akan mengisi semuanya akan terisi. Nah, tinggal kita kan tadi buat user form ada 6 text box, sementara data hanya sampai 5. Yang 6 itu sebagai untuk keterangan apakah berdasarkan text box kelima ya, berdasarkan tanggal itu hitungan mundur apakah dia waktunya rekalibrasi atau tidak. Nah, caranya adalah dengan menggunakan logika if text box 5. Jadi kita lihat teks. Nah, kita kan juga tidak ingin reminder ini langsung menunjukkan tanggalnya langsung wah gitu ya, langsung tiba-tiba aja lo kok berhenti langsung kok expired, bukan seperti itu, maka dikasih toleransi. Nah, biasanya kalau saya sih sebulan atau 2 bulan, di sini saya menggunakan hari, segini 60 hari satuannya hari. Nah, jadi ketika yang box 5 isinya masih di atas 60 hari masih saya berikan oke. Tetapi ketika kurang dari itu maka harus persiapan rekalibrasi, setan rekalibrasi ulang, sehingga nanti kita akan selama 2 bulan itu kita persiapan untuk mengorderkan ke lab kalibrasi yang lain atau NMI bahkan ya.
kemudian then, nah ini baru text box terakhir 6, teks kita tandain kalau lebih dari 60 hari maka masih seterusnya masih oke. Nah, kalau tidak bahasanya dalam pemrograman di sini ada else. Kalau tidak, maka text box 6 akan berisi harus dikalibrasi. Nah, untuk lebih menekankan itu, maka saya tambahkan warna back color warna merah. Warna merah dari RGB, warna merah itu 255,0,0. Nah, ini udah semua, tinggal tutup if-nya dengan end if. Oke. Untuk melihat hasilnya kita bisa running di sini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kolom 1 baris 1 sudah masuk, tinggal baris kedua dan baris ketiga. Kita lanjutkan pengisiannya, kita tutup. Kita lanjutkan pengisiannya dengan cara mudah, kita copy aja. Kita copy, kita paste ya. Ctrl C, Ctrl F. Kita taruh di sini misalnya. Kemudian sama, klik kanan, klik code, kita copy saja. Tinggal nanti diganti, kalau ini kan sampai 6 dan sini sudah ada 7 sampai 12 ya. Jadi ini diurutkan aja, ini ganti 7, ini ganti 8, 9, 10, 11, masih 11, 12, 12. Oke. Kemudian ini selnya kita rubah barisnya keempat ya. Nah, ini juga keempat. Kemudian yang terakhir kita copy saja juga baris ketiganya. Maaf. Yang terakhir kita tes dulu ya, tes dulu untuk masuk. Kita masuk nomor 2 ohmmeter flux. Dan ini hitungan mundur 29 hari. Ini udah ada peringatan ya, harus dikalibrasi seperti ini. Oke, yang terakhir kita selesaikan. Nah, kita Ctrl C, Ctrl V, taruh lagi di belakangnya. Oke, klik kanan, coding, masukkan ini, kita copy saja. Untuk urutkan kan 13, 14, 15, 16, 17. Bentar, ini masih 17. Oke, terus ini 18, 15. Ini ganti 5, 5, 5, 5, 5. Oke, kita cek lagi. Oke, 1, 2, 3 udah masuk. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana ini muncul ketika kita buka file pengolahan data ini. Jadi kita mengharapkan ini ketika kita buka file pengolahan data, warning ini muncul gitu, sehingga kita selalu akan melihat ini dulu sebelum masuk ke pengolahan data. Caranya adalah dengan klik workbook ya, workbook. Nah di sini kalau udah masuk ya, kalau ini saya hapus saja contoh dari awal. Caranya adalah klik workbooknya ya, kemudian pilih di sini open, yang open ya, kemudian masukkan di sini
user form, namanya form yang tadi form 1 titik, langsung klik yang cari yang show. Oke. Kalau sudah, kita simpan ya, kita simpan. Oke ya, terus kemudian kita simpan, save. Nah, cara menyimpannya pun oke, ini kita tutup, kita simpan. Bentar. Oke, ini tutup, kita simpan file, save as ya, kita tempatkan di saya di dokumen misalnya, namanya kalibrasi, dan ini mohon dicari yang ini dalam format Excel makro enable workbook, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Kita save karena saya sudah punya filenya, kita klik aja. Nah, yang kedua adalah pastikan makro security-nya ya. Macro security-nya klik yang disable all macros with notification. Ini supaya nanti ketika dibuka akan ada notifikasi makro diaktifkan atau tidak. Kita bisa mencobanya, kita tutup semua. Oke, kita tutup semua, kita buka explore-nya. Oke, tadi ada di dokumen, kemudian reminder kalibrasi. Oke, nah langsung muncul Pak teman-teman ya. Jadi kita dengan begini akan ketahuan, oh ternyata ada yang harus dipersiapkan untuk kalibrasi. Nah, ini masih ada 29 hari menuju jadwalnya ya, menuju jadwalnya yang harus dikalibrasi, sehingga dengan waktu 29 hari kita bisa menyiapkan misalnya mendaftarkan alat ini untuk dikalibrasi ke ulang ya, bisa ke lab kalibrasi yang lain atau lab internal sendiri, atau bahkan ke NMI, tergantung dari akurasi dari ohmmeternya dan pembukaan layanan yang ada atau CMC yang kita perlukan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.